Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Rahmadayani dengan NPM A1A0201002. Saya bersama dengan teman saya yang bernama Reza Dwi Putri Ayulianto dengan NPM A1A0201114 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarwit Sarwono, MHum, dan Ibu Vina Hiasa, MA. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu tentang analisis epos Mahabharata versi Indonesia. Dengan pembahasan yaitu yang pertama sinopsis, kedua unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang ketiga perbedaan Mahabharata versi India dan Indonesia, dan yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Sinopsisnya, secara garis besar, cerita Mahabharata bercerita mengenai kehidupan Prabu Santanu atau Santanu. Dia adalah seorang raja keturunan keluarga Kuru yang menjadi raja kerajaan Bharata. Dia mempunyai permaisuri bernama Dwijanga dan berputra Bhisma. Isi epos Mahabharata secara garis besar mengisahkan kehidupan Santanu, seorang raja yang perkasa keturunan keluarga Kuru dan bertahta di kerajaan Bharata. Selanjutnya, keturunan-keturunan itu dibagi dua, yakni keturunan Destarasa disebut kaum Kurawa, sedangkan keturunan Pandu disebut kaum Pandawa. Sebenarnya Destarasa berhak mewarisi tahta ayahnya, tapi karena ia buta sejak lahir, maka tahta itu kemudian diberikan kepada Pandu. Hal ini pada kemudian hari menjadi sumber bencana antara kaum Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta sampai berlarut-larut, hingga akhirnya pecah perang dahsyat yang disebut Bharatayuddha. Adapun unsur intrinsiknya, satu, tema cerita Mahabharata adalah kepahlawanan. Mahabharata menceritakan kisah konflik antara 5 Pandawa dan sepupu mereka yaitu Kurawa tentang perselisihan hak atas pemerintahan kerajaan Hastina. Puncaknya yaitu perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra dan peperangan keras selama 18 hari. Kedua, yaitu latar atau setting, tempat, kerajaan Hastina dan kerajaan Indraprastha. Waktu, pagi, sore, dan malam. Suasana, sedih dan senang. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokohnya berupa Basudewa Krishna, Balarama, Bhisma, Begawan Parasurama, Resi Drona, Karna, Arjuna, Bima, Duryudana, Yudhistira, Nakula, dan Sadewa. Raja Drupada, Gatotkaca, Abhimanyu, Jayadrata, Destradyumna, Srikandi, Wrekodara, Dursasana, Aswatthama, Salya, Sisupala, Pandu, Drestarasa, Sangkuni, Maheshwara, Bakasura, Ekalawiya, dan Raja Ularpaksa. 4. Perwatakan atau karakter tokoh utama. A. Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa memiliki watak satria, jujur, sabar, tenang, mengutamakan yang benar, pantang menyerah, dan tetap menghormati meskipun musuhnya. B. Kurawa, yaitu Duryudana dan 99 saudaranya, memiliki watak ingin menang sendiri, iri hati, licik, dan kejam. C. Sangkuni, memiliki watak licik, suka menghasut dan berbohong. D. Krishna, memiliki watak tenang dan senang menolong. E. Basudewa Krishna, memiliki watak pandai dalam bertaktik dan pintar akan pengetahuan. F. Bhisma, memiliki watak tidak tegas dalam menghadapi kejahatan Kurawa. G. Drona, memiliki watak tidak suportif. 5. Alur cerita. Cerita Mahabharata menggunakan alur maju karena dimulai dengan awal bagaimana kerajaan Hastina bermula hingga masa perang terjadi dan wafatnya para Pandawa hingga ke nirwana. 6. Gaya bahasa. Dalam cerita ini menggunakan bahasa percakapan bahasa Indonesia sehingga pembaca mudah untuk memahami isi cerita.
7. Sudut pandang. Sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga, karena dalam hal ini pengarang seolah-olah mengetahui semua kejadian yang dialami tokoh dari tingkah laku sampai watak tokoh. 8. Amanat. Cerita Mahabharata ini mengajarkan kita supaya tidak rapuh dan serakah akan kekuasaan dan jabatan. Selain itu mengajarkan juga bahwa seseorang harus mengutamakan dan menjalankan kebenaran serta tidak gampang tertipu oleh omongan orang lain. Yang selanjutnya yaitu budaya. Cerita ini menggambarkan campuran dari kebudayaan Indonesia dan juga budaya Jawa. Kehidupan Pandawa yang harus berjuang melawan bahasa akibat bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh masyarakat walaupun ada kata-kata yang tidak dapat dipahami. Dua, oleh masyarakat umum bahasa yang digunakan yaitu bahasa kota. 4. Agama. Dalam cerita ini mengandung kepada ajaran agama. 5. Politik. Cerita ini mengandung unsur politik bernegara, yaitu bagaimana selayaknya seorang raja memimpin dan mempertahankan negaranya. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan antara cerita Mahabharata versi Indonesia dengan Mahabharata versi India. Perbedaan yang pertama terletak pada tokoh Draupadi. Dalam versi India, tokoh Draupadi merupakan istri kelima dari Pandawa, sedangkan dalam versi Indonesia, tokoh Draupadi merupakan istri satu-satunya dari Yudhistira. Yang kedua, tokoh Sri Kandi. Di India, tokoh Sri Kandi adalah kesatria yang akan membunuh Bhisma. Sedangkan dalam versi Indonesia, tokoh Sri Kandi adalah istri dari Arjuna. Yang ketiga yaitu tokoh Gandhari. Dalam versi India, tokoh Gandhari adalah ratu yang baik dan tetap menyayangi Pandawa meskipun Pandawa bukan anaknya. Sedangkan dalam versi Indonesia, tokoh Gandhari sangat membenci Pandawa. Yang keempat yaitu Punakawan. Dalam versi Indonesia, Pandawa diasuh oleh Punakawan yang terdiri dari Semar, Petro, Gareng, dan Bagong. Sedangkan Kurawa diasuh oleh Togok. Yang kelima yaitu Gatotkaca dan Trivikrama. Dalam versi India, Gatotkaca tidak bisa terbang, sedangkan Trivikramala yang bisa terbang. Dalam versi Indonesia, Gatotkaca diceritakan bisa terbang dan memiliki otot kawat dan tulang besi, sedangkan Trivikrama memiliki penglihatan dan pendengaran yang super. Dari cerita Mahabharata tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahabharata versi Indonesia dengan versi India memiliki alur cerita yang hampir sama, yaitu sama-sama menceritakan tentang Pandawa dan Kurawa mengenai perselisihan hak atas pemerintahan kerajaan Hastinapura. Dan dalam puncaknya terjadilah perang Baratayuda yang terjadi selama 18 hari. Namun meskipun memiliki alur cerita yang hampir sama, ada juga beberapa perbedaan dari kedua versi tersebut, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok. Dan cerita Mahabharata ini sangat berkembang dan terkenal di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Dan cerita ini pula banyak mengandung pesan moral di dalamnya.